Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika walaupun dalam situasi dan kondisi yang tidak sama dengan situasi dan kondisi selama ini. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita sekalian, dan saya selalu yakin antum dan antuna selalu termotivasi untuk belajar matematika dalam situasi dan kondisi apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai materi yang baru di kelas 8, yaitu materi tentang pola bilangan. Dan untuk lebih memahami tentang materi ini, marilah kita simak video berikut ini dan tetap semangat. Pola bilangan. Nah, pada video kali ini kita akan secara khusus belajar tentang bagaimana sih caranya menentukan suku dari suatu pola bilangan. Nah, sebelum kita belajar ke sana, pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur ya. Nah, contoh beberapa pola bilangan nih, misalnya pola bilangan ganjil. Nah, ini polanya teratur nih, dia selalu bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dia punya rumusnya adalah UN ya, atau suku ke N. Jadi UN, nah ini adalah suku ke N ya. Jadi kalau U1 ini adalah berarti suku pertama. Berarti kalau U3 ini berarti adalah suku ketiga gitu ya. Nah, kemudian pola bilangan genap 2, 4, 6 dan seterusnya. Ada pola bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, 15 dan 21 gitu ya. Ada pola bilangan persegi atau pola bilangan kuadrat. Ada juga persegi panjang. Ya, ini beberapa contoh pola bilangan yang ada gitu ya. Nah, terus gimana sih cara menentukan suku suatu pola bilangan? Nah, sebetulnya ada dua cara nih. Di video kali ini kita akan belajar satu cara, di video berikutnya kakak akan mengajarkan cara yang lain. Gitu ya. Untuk menentukan suatu suku tertentu pada suatu pola bilangan, kita bisa menganalisa ya secara sederhana. Nah, jika sudah terlalu sulit, maka kita akan menentukan rumus suku ke N-nya ya. Nah, ini beberapa contoh soal. Misalnya kakak punya pola bilangan 5, 9, 13, 17, dan 21. Nah, kita mau mengisi nih 3 angka setelahnya, apa sih angkanya gitu ya. Nah, caranya gimana kita bisa melihat paling mudah itu kita melihat selisih, atau misalkan apakah dia dikali 2, atau dikali 3, atau dikali 4 gitu ya. Kalau di sini kita lihat, ini pasti selalu bertambah 4. Nah, ini selalu bertambah 4 gitu ya. Ini juga bertambah 4. Nah, ini juga bertambah 4. Nah, artinya suku berikutnya juga pasti ini bertambah 4. Berarti 25. Gitu ya, bertambah 4 lagi. Berarti 29. Bertambah 4 lagi. Berarti 34. Gitu ya. Ini cara kita bisa melihat seperti ini gitu ya. Jadi 21 tambah 4, 25. 25 tambah 29 nih, ini berarti 33 gitu ya. 33. Gitu ya. Bukan 34. Nah, atau juga bisa berkurang, misalkan dari 61 menjadi 54, ini berkurang berapa ya? Berkurang 7 ya. Nah, kemudian berkurang 7 lagi. Nah, ini kemudian berkurang 7 lagi. Nah, berarti ini berkurang 7 lagi menjadi 33 gitu ya. Berkurang 7, kemudian berkurang 7 lagi. Berarti menjadi berapa tuh kalau berkurang 7 lagi? 26. Nah, kemudian berkurang 7 lagi. Nah, menjadi 19. Ya, jadi dia akan berkurang 7 terus. Ya. Kita coba contoh lagi soal berikutnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini 3 ke 6. Diapain ya supaya 3 jadi 6? Boleh tambah 3. Nah, tapi kalau ini kita tambah 3 lagi, nggak bisa ya. Nah, ini tidak teratur nih. Berarti polanya bukan tambah 3. Kita mesti memikirkan pola yang lain. Ya, kalau mau besar kita pikirkan misalkan dikali. Oh, 3 ke 6 itu dikali 2. Ternyata 6 ke 12 juga dikali 2 gitu ya. Artinya ini juga dikali 2 nih. Nah, berarti ini dikali 2 juga. Berarti 48 kita kali 2 menjadi 96 gitu ya. 96 kita kalikan 2 menjadi berapa? 192. Kemudian kita kalikan 2 lagi menjadi 384. Nah, itu ya. Jadi bisa tambah, bisa kali, tapi polanya pasti teratur, pasti sama terus. Ya. Nah, kalau ini bagaimana nih? Wah, ini agak aneh nih, ini 1 tambah 0 gitu ya. Kemudian
1 jadi 2 tambah 1 nih. Terus ini ditambah berapa nih? Tambah 1 lagi. Ini kemudian tambah 2 lagi. Nah, ini polanya agak sedikit unik gitu ya. Nah, ini kakak mau memperkenalkan, ini namanya adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci itu apa sih? Nah, ini kalau kalian ketemu pola seperti ini agak sedikit aneh gitu ya. Kalau kita lihat angka 2 ini didapat dari 1 tambah 1 gitu ya. Nah, angka 3, nah ini didapat dari 2 tambah 1. Nih, ya. Nah, kakak bawa warnanya ya. Nah, ini angka 5. Ini angka 5 ini didapat dari 2 ditambah 3. Ya, ini adalah suku sebelumnya. Jadi 5 itu dapat dari 2 ditambah 3 gitu ya. 8, nah, angka 8. Nah, ini angka 8 didapat dari 5 ditambah dengan 3. Nah, artinya berikutnya adalah berarti 8 tambah 5 berarti 13 gitu ya. Berikutnya lagi berarti berapa nih? 8 ditambah 13 ya. Nah, berarti berikutnya lagi adalah 8 ditambah dengan 13, artinya berapa? 21. Nah, yang terakhir berarti 13 ditambah 21, 34. Ya. Nah, itu cara menentukan suatu suku dari pola bilangan. Itu kita bisa melihat dari polanya apa sih dari suku pertama menjadi suku kedua, menjadi suku ketiga. Itu apa sih yang terjadi dengan suku-suku tersebut, dengan angka-angka tersebut gitu ya. Kemudian kita teruskan saja. Nah, bisa juga kita dikasih rumus. Nah, seperti yang kakak bilang, rumus ini artinya adalah suku ke berapa gitu ya. Berarti kalau 5 suku pertama yang kita cari adalah U1. Nah, gimana sih cara pakai rumusnya? Gampang. Di sini N-nya diganti menjadi 1. Maka N di sini juga menjadi 1 ya. Berarti ini 3 dikali 1 ditambah 2 gitu ya. Artinya dia adalah 3 tambah 2. Artinya ada 5 nih gitu ya. Berapa sih U2-nya? Suku kedua-nya berarti sama aja. Sekarang N-nya tadi ganti 1, sekarang diganti 2. Berarti ini 3 dikali 2 ditambah 2. Atau ini 6 ditambah 2. Ya, berarti ini berapa nih? 8. Ya. U3 ya sama saja. Berarti ini 3 dikali 3 ditambah 2. Gitu ya. Dikali 3 berapa? 9 ditambah 2. Berarti ini adalah 11. Gitu ya. Lanjut lagi. Berarti U4. Nah, ini adalah U4. Berarti 3 dikali 4 ditambah 2 gitu ya, atau ini 12 ditambah 2 artinya adalah 13 gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini terbentuk suatu pola ya. Ini tambah 3, ini tambah 3. Nah, ini tambah 3, berarti suku kelimanya pasti juga tambah 3. Ini adalah 16. Coba kita buktikan. U5 3 dikali 5 ditambah 2. Oh, ini 14, sorry. 14, ini berarti 17 gitu ya. Berarti ini adalah 15 ditambah 2. Nah, betul ya? 17 ya. Nah, berarti boleh saja di tengah jalan kalau kita sudah ketemu polanya, kita boleh melanjutkan dengan pola tersebut gitu ya. Nah, kita coba soal berikutnya. Sama nih, tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumusnya ini. Jadi seperti yang kakak bilang ya, berarti 5 suku pertama berarti U1 gitu ya, berarti 1 per 2, nah 1 tambah 1 gitu. Jadi setiap ada angka N diganti dengan 1 gitu ya. Jadi ini setengah dikalikan 2 artinya 1 gitu ya. Berarti kalau U2 2 per 2 dikalikan 2 ditambah 1 gitu ya. Berarti ini adalah berapa nih? 1 dikali dengan 3. Ini adalah 3 gitu ya. U berapa nih? U3 berarti sekarang 3 per 2. Nah, ini adalah 3 ditambah 1. Nah, ini adalah 3 per 2 dikali dengan 4 gitu ya. Ini boleh coret 2 artinya jadi 6. U4. Nah, U4 berarti 4 per 2. Nah, ini 4 tambah 1. Berarti ini adalah 4 bagi 2. 2 dikali 4 tambah 1. 5. Nah, ini berarti 10. Gitu ya. Kemudian U berapa nih? U5. Nah, ini ternyata polanya juga agak sulit nih. Ini tambah 2, ini tambah 3. Nah, ini tambah 4. Nah, ayo biar bisa tebak ini tambah berapa? Kita coba ya. Berarti ini 5 per 2. Ini 5 ditambah 1. Gitu ya, berarti 5 per 2 dikalikan 6.
Nah, jadi 15 ditambah 5. Nah, kalau kita lihat, walaupun pertambahannya berbeda-beda, ternyata dia tetap mempunyai pola yang sama dan tetap. Ya, itu setiap pertambahannya pasti meningkat sedikit-sedikit nih, nambah 1, nambah 1, nambah 1, gitu ya. Dari 1 ditambah 2 jadi 3, 3 tambah 3 jadi 6, 6 tambah 4 jadi 10, 10 tambah 5 jadi 15, gitu ya. Nah, kenapa sih rumus ini penting? Sebelum kakak ke soal yang terakhir, bagaimana kalau ditanya misalnya suku ke 100. Nah, ini nggak mungkin dong kita, yaudah kak ini tambah berapa? Tambah 6, tambah 7, sampai 100, kan susah. Makanya diciptakan rumus ini. Kita mesti cari tahu rumusnya. U100. Ya, U100 berarti tinggal 100 per 2. Nah, ini 100 tambah 1. Nah, artinya ini berapa nih? 50 dikali 101. Oh, suku ke 100 itu adalah berapa nih? 5050. Itu 5050. Jadi nggak perlu nambah-nambah sampai suku 100 gitu. Itu gunanya sih rumus dari suatu pola bilangan. Nah, kemudian di soal terakhir. Nah, ini sama ya, berarti tentukan 5 suku terakhir. 5 suku pertama. Tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN, n kuadrat tambah 2n min 5. Oke, tinggal kita tuliskan saja. U1 berarti 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurang 5. Berapa nih ya? Berarti ini 1 tambah 2 dikurang 5. Wah, minus nih kak. Ya nggak apa-apa nih, minus 2 ya. Kan ini tambah jadi 3 dikurang 5, sehingga menjadi minus 2. U2, oke, kita hitung U2. 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 5. Oh, ini 4 ditambah 4 dikurang 5. Berarti jadi berapa nih? 8 dikurang 5. Oh, ini 3. Berapa? U3. Berarti 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikurang 5 gitu ya. Berarti ini 9 ditambah 6 dikurang 5. Nah, ini hasilnya 10. Ya. Nah, terus sekarang lagi U4. 4 tuh berarti 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 dikurang 5 ya. Berarti ini 16 ditambah 8 dikurang 5 ya. 16 tambah 8 24 dikurang 5 berarti 19 ya. U5 terakhir. Nah, 5 kuadrat tambah 2 kali 5 dikurang 5. Nah, ini berarti 25 ditambah 15 tambah 10 dikurang 5 ya. Apakah bisa kita lihat ada pola tertentu? Kalau misalkan penjumlahan, ini berarti ditambah berapa nih? Ditambah 5 ya. Kemudian tambah berapa? Tambah 7. Kemudian tambah 9. Ditambah 11. Berarti kalau suku berikutnya pasti tambah 13 nih. Berarti berapa nih? 43 gitu ya, suku ke-6. Suku ke-7 berapa nih? Berarti ini tambah 15. Gitu ya, berarti 58. Ya, tapi sekali lagi kalau ditanya suku ke 100 jangan pakai begini, repot gitu ya, mendingan masukin rumus. Oke, kira-kira seperti itu video pertama tentang pola bilangan. Terima kasih buat